Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, beserta para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas bro, oi dan bak bro, dari tanah Lampung yang subur tumbuhlah seorang pemuda yang cerdas, yang memiliki senyuman yang manis dan hati yang suci. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mas'ud, idaman para uhti. Gaya hidup adalah salah satu kebutuhan yang dimiliki bagi setiap orang, khususnya kita sebagai umat muslim. Jika kita melihat gaya hidup yang sekarang, semuanya serba cepat, serba mudah, dan serba instan. Tetapi di balik hal kemudahan tersebut terdapat satu hal yang harus kita waspadai, yaitu pentingnya untuk memilih gaya hidup yang halal atau gaya hidup yang haram. Gaya hidup halal bukan sekedar aturan agama, tetapi itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya, karena dengan memilih kehidupan yang halal sebenarnya kita sedang menjauhi dari segala hal keburukan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah kamu dari makanan yang halal lagi baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mendekati bujukan syaitan, sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Mas bro dan bak bro, oi. Kehalalan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi zatnya, dan yang kedua dari sisi sifatnya. Dari segi zatnya adalah bentuk makanan yang dari wujud dan fisiknya adalah halal dan bukan makanan yang diharamkan. Sedangkan dari sisi sifatnya, yaitu makanan yang didapatkan dari hasil kita memperoleh. Contohnya, kita beli dengan makanan yang halal, dengan transaksi yang halal, tidak melakukan riba ataupun korupsi. Mengapa memilih makanan yang halal itu menjadi penting? Karena terdapat ancaman dan resiko jika kita mengkonsumsi makanan yang haram. Resiko yang pertama, kita akan dimasukkan ke dalam neraka yang pedih. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka niscaya neraka pantas baginya. Ancaman yang kedua, yaitu doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, bagaimana doanya akan dikabulkan jika makanannya dari yang haram, pekerjaannya dari yang haram, dan pakaiannya yang dikenakan dari yang haram? Mas bro, oi dan mbak bro, semanis-manisnya buah naga tetaplah warna merah kulitnya. Semenggoda apapun hal haram di luaran sana, tetaplah kita harus waspada. Ibaratnya, jika kita membawa pulang dari hasil uang haram, duitnya dibelikan beras, beras dimasak jadi nasi
nasinya dimakan anak istri, nasinya halal, tetapi dari uang haram tetaplah haram. Dan itu bisa menjadi salah satu faktor doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin, kita harus menjadi umat muslim yang mempunyai halal lifestyle, yang mempunyai gaya hidup yang halal dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan sampai kita memiliki prinsip 3H. Apa itu 3H? Halal, haram, hantam. Astaghfirullahaladzim. Lantas bagaimana cara kita menerapkan gaya hidup yang halal? Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal dan minuman yang halal. Kita dapat memastikan dari sertifikasi halalnya. Dan yang kedua, memastikan tidak ada kandungan yang berbahaya di dalamnya. Yang kedua, hindari menggunakan ataupun makanan dari hasil haram seperti hasil korupsi, hasil riba, hasil mengambil hak dari orang lain. Dan yang ketiga, menjaga pergaulan sesuai dengan syariat Islam. Bukan berarti Islam tidak boleh bergaul, tetapi harus menjadi muslim yang gaul boleh, taat harus. Dan yang terakhir adalah menjalankan semua kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ubur-ubur makan lele cakep. Gaya hidup lifestyle halal itu harus Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.